Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Tuhan kasih. Bertemu kembali kita di ibadah online pagi hari ini. Tak terasa Bapak Ibu, kita sudah memasuki bulan baru, yaitu bulan Juli. Biarlah hidup kita semakin melekat kepada Tuhan. Amin. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah kita sebentar. Puji Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Roh Kudus yang kami percayai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami masih Tuhan berikan kesempatan hari ini untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau menguduskan setiap kami Tuhan. Biar kami boleh layak memuji Engkau, membawa pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Dan itu boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Engkau boleh menyukainya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya dimanapun kami berada, Engkau hadir melawat setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, kalau Engkau hadir bagi kami, Engkau pasti akan melawat kami. Dan kami pasti akan beroleh kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji, kami menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami percaya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, Allah Roh Kudus, berhembuslah di tempat ini Tuhan. Saat indah kami berhadapan muka dengan Engkau ya Bapa. Ya Tuhan, dalam hadirat-Mu ya Bapa. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku
disenangkan oleh setiap kami Bapa. Oh, dimanapun kami berada Tuhan, biarlah hidup kami terus Tuhan memuliakan Engkau. Dalam setiap jalan-jalan kami mau hidup terus Tuhan dalam hadirat-Mu Bapa. Sebab dalam hadirat-Mu kami merasakan ada kekuatan, kami mendapatkan kemenangan Tuhan, kami mendapatkan kesembuhan ya Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Biarlah kami terus berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami terus berada dekat dengan Engkau Bapa. Oh, hanya dekat Allah saja kami tenang Tuhan. Hanya dekat Allah saja kami tenang Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mau memuji-muji Engkau Tuhan. Kami mau memuji-muji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Terima kasih Bapa. Mari yang percaya sama-sama katakan bersama saya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Puji Tuhan. Kita merasakan sukacita sebab Dia hadir memberi sukacita bagi setiap kita. Amin. Biarlah kita mau memuji-muji Tuhan lebih lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Bagai Raja Wali. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Amin. Sha-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la-la-la. Oh, oh, oh. Ha, ya, ya, ya. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi seperti burung Raja Wali. Apapun badai yang menentang, kita mau tetap terbang bersama kekuatan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
ataupun persembahan khusus lainnya, boleh menyampaikannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Puji Tuhan, biarlah semua persembahan umat Tuhan boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati semua persembahan kita. Amin. Kita akan mengikuti pembacaan Mazmur. Kami persilakan. Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita akan bersama-sama membacakan Mazmur 91. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita bersama-sama membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terampuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya.
Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan melepaskan, mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya. Bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati kita. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita sebelum dengarkan firman Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, tapi tidak hanya sekedar menyampaikan firman Tuhan, tapi intinya saya mau berdoa mulai buat anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda, dan sampai jemaat yang lanjut usia. Saya akan doakan biar hari-hari ini, di hari-hari Pentakosta yang ketiga ini, kita semua boleh dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang heran dan ajaib. Yang percaya boleh berkata amin. Sebelum saya sampaikan, mari kita nyanyikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Oralama sakaralama sikaralama. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Amin. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari semua umat Tuhan di rumah masing-masing kita katakan bersama. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan.
ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersemakan. Hidupku bersemakan. Segenap hidupku bersemakan. Ini hidup kami, Tuhan. Kami mau persembahkan bagi-Mu. Kami tahu, Tuhan, kami semua ini berharga di mata-Mu. Kami semua berharga, ya Tuhan. Hari ini, Tuhan, kami mau persembahkan hidup kami. Biar hidup kami menjadi alat Tuhan. Di masa atau di era Pentakosta yang ketiga ini, Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan, memberitakan kabar baik, memberitakan amanat agung Tuhan Yesus kepada semua orang. Tuhan, terima kasih. Kami percaya, Tuhan, Engkau mengampuni kami, Engkau mengurapi kami, menyucikan hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami, untuk kami menjadi alat Tuhan. Biarlah nama-Mu, Tuhan, dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terpuji nama-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersemakan. Segenap hidupku bersemakan. Segenap hidupku bersemakan. Urapi kami semua, Tuhan. Urapi lidah bibir mulut hamba-Mu. Sampaikan, Tuhan, kebenaran firman-Mu. Biarlah pada ibadah hari ini, Tuhan, menjadi ibadah yang sungguh, Tuhan, mengurapi kami, dan kami semua diberkati. Semua mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang-orang yang lanjut usia, semua dipenuhi Roh Kudus, dan kami semua dipakai Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang terambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-24, yang berkata demikian.
Saudara boleh buka Alkitab masing-masing di rumah masing-masing, bersama-sama dengan keluarga kita baca bersama-sama, dan dengan suara yang mantap, suara yang keras, supaya kita mendengar suara kita masing-masing di rumah kita. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darat dan api dan kumpalan-kumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi terang, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, yang seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan, kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di rumah kita berada masing-masing, jangan beranjak dari ruangan, jangan beranjak ke tempat lain. Kumpulkan anak-anak, kumpulkan anak-anak muda bersama-sama. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa demikian saudara? Sekarang kita sedang memasuki era Pentakosta yang ketiga. Saudara, ayat yang kita bacakan adalah masa setelah Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, maka murid-murid Tuhan melakukan tugas pelayanannya dan banyak mujizat terjadi. Rasul Petrus sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini, saya mau katakan hari-hari ini, sekarang ini, Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia, termasuk saya dan saudara. Hari ini saya mau mendoakan anak-anak sekolah minggu. Jangan beranjak anak-anak sekolah minggu. Orang tua dengar, kasih tahu kepada anak-anak supaya mereka berada di tempatnya dan kita akan doakan mereka. Juga anak-anak remaja dan pemuda yang adalah generasi Yeremia, agar mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan di zaman now, di zaman ini. Saya berharap
remaja, pemuda, anak-anak sekolah minggu juga. Semua sedang mendengarkan khotbah ini, mendengarkan firman Tuhan ini. Jangan beranjak sampai selesai, sampai doa berkat disampaikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan sekaligus saya juga akan berdoa hari ini untuk orang-orang tua. Ya, untuk orang-orang tua. Semua orang yang lanjut usia. Bapak Ibu semua yang lanjut usia, yang di atas 50 tahun, ya, yang disebut orang tua, atau 60 tahun ke atas. Dengar baik-baik, saya juga mau berdoa. Tuhan juga mau pakai semua Bapak Ibu, oma, opa, semua dipakai Tuhan menjadi alat di hari-hari Pentakosta yang ketiga ini. Karena Tuhan hari ini sedang menyatakan mujizat, menyatakan tanda-tanda yang heran dan ajaib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara bingung, mana Pak tanda-tanda, mana Pak mujizat? Sekarang sedang ada wabah corona. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik, jangan takut. Tuhan memberikan perlindungan kepada saudara. Tuhan memberikan perlindungan kepada semua anak-anak. Dan Tuhan akan menyatakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda heran kepada semua kita. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang percaya boleh berkata amin. Mari saudara, sebelum kita berdoa, semua Bapak Ibu semua, coba lihat anak-anak saudara. Jangan sampai lari-lari, jangan sampai keluar. Angkat tangan, pegang tangan bersama-sama di rumah masing-masing. Saya percaya kalau engkau hari ini buka hati, kalau engkau hari ini mempersiapkan diri dan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus atasmu hari ini. Percaya, katakan amin. Siapkan hati, terima Roh Kudus hari ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan Tuhan, ku rasakan kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami merasakan Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu. Yang di rumah-rumah nyanyi, jangan diam. Terjadi di tempat ini. Semua nyanyi, anak-anak juga. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang
Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Ya ralama tasyakaralama ralama sikaralama. Ida ralama sikina maralama si. Haleluya. Semua anak-anak, semua pemuda menyembah Tuhan. Semua orang anak usia menyembah Tuhan di rumah. Haleluya, haleluya. Ya ralama sana ralama si. Haleluya Tuhan. Saya mau berdoa pertama buat anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu, orang tua dengar. Suruh anak-anak sekolah minggu, anak-anakmu angkat dan buka tanganmu. Sikaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Sikaralabaralabar, anak-anak sekolah minggu, anak-anakmu, cucu-cucumu angkat tanganmu. Oralabarala, kalau perlu orang tua atau oma opamu, oralabaralaba, tumpangkan tangan atas anak-anakmu dan cucumu. Tuhan, apa berdoa buat anak-anakmu, anak-anak sekolah minggu Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah mereka. Urapi anak-anak sekolah minggu Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus. Biar anak-anak Tuhan yang tulus hati, mereka terus hidup dalam takut akan Tuhan. Mereka terus hidup hormat kepada orang tua, takut kepada orang tua dalam nama Yesus. Pakai mereka menjadi alat Tuhan. Selagi masih kanak-kanak Tuhan, biar mereka terus hidup dalam takut akan Tuhan. Mereka hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih berkati sekolah mereka, studi mereka walaupun dari rumah, sekolah dari jarak jauh Tuhan. Tuhan berkati mereka, berikan hikmat, berikan tuntunan dan pewahyuan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang angkat anak-anak muda, remaja pemuda, sikaralabaralabaralaba, generasi Yeremia, dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Anak-anak remaja dan pemuda, angkat dua tanganmu, buka hatimu. Terima dalam nama Yesus. Terima, pakai Tuhan menjadi Allahmu. Biar anak-anak ini Tuhan menjadi generasi Yeremia yang bisa mencungkir malaikat dunia. Rala-rala memberitakan kabar baik, menjadi alat Tuhan menyampaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Tuhan urapi mereka, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib lewat anak-anak remaja dan pemuda Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan pakai mereka dengan cara Tuhan yang heran dan ajaib, yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat seluruh jemaat sampai yang lanjut usia Tuhan. Oma, opa, bapak, ibu yang lanjut usia, angkat tangan. Dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus, terima Roh Kudus. Biarlah Tuhan pakai mereka, Tuhan pakai semua jemaat sampai yang lanjut usia jadi alat Tuhan untuk memberitakan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, oh hamba-Mu bersukacita berbahagia oleh karena kuasa
kepada semua jemaat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati hamba kepada semua jemaat, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, sampai yang lanjut usia. Biarlah Tuhan, semua jemaat yang mendengarkan ibadah online, menyaksikan bersama-sama ibadah online ini Tuhan, mereka semuanya diberkati Tuhan, dan mereka terus bergairah, bernyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, lindungi jemaat ini dari COVID-19. Oh, biarlah mereka selalu dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan apa yang sudah dibacakan, yaitu Mazmur 91 Tuhan, maka itu semua terjadi dalam kehidupan seluruh jemaat GBI Cawan dan Kecapi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Sebentar Tuhan, kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan perlindungan kepada kami. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Ya, firman Tuhan berkata, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapa yang baik, kami semua jemaat GBI Cawan dan Kecapi dan seluruh umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, urapi kami, berikan kami hati, pikiran dan seluruh aspek kehidupan kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami jika ada barang sesuatu yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biar kami boleh mendapatkan perkenanan Tuhan lewat perjamuan kudus pada pagi siang hari ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami siap masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat roti di atas tangan, di atas tinggi, di atas kepala. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan tinggi di atas kepala. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan kita bersama. Muriala masih karala barala 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 barala.
Tuhan, hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, umat Tuhan, biar mereka selalu dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, mukjizat terjadi. Hari ini hamba percaya Tuhan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, oh yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan dalam nama Yesus, dan yang terikat mengalami kelepasan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkat dan buka dua tangan. Terima berkat Tuhan yang ajaib. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kekasih-kekasih Kristus saleh-salehnya, sekarang terimalah berkat, anugerah, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam kasih Allah Bapa, kasih Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis dan indah dengan Roh Kudus yang terus dan selalu menyertai, menuntun, membimbing, mengurapi-Mu, melindungi-Mu mulai saat hari ini sampai Tuhan Yesus akan menjemput kita semua dan kita boleh hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Yang telah percaya diberkati untuk menjadi berkat. Katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.